Halo, selamat malam para pendengar setia. Dengarkan malam. Kembali lagi bersama saya di sini. Tempatnya cerita-cerita yang akan menemani tidur kalian, atau justru membuat mata kalian tetap terjaga sepanjang malam. Kali ini, saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh salah satu pendengar kita. Sebuah cerita tentang pengabdian di sebuah desa yang menyimpan rahasia kelam di balik rimbunnya pohon-pohon jati. Sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe channel Dengarkan Malam. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah mencekam lainnya. Dan bagi teman-teman yang ingin berbagi cerita horor pribadinya, silakan hubungi kami melalui link yang ada di kolom deskripsi. Baiklah, siapkan keberanian kalian, matikan lampu, dan mari kita dengarkan kisah ini bersama-sama. Perkenalkan, namaku Aris. Kejadian ini terjadi pada tahun 2019. Saat aku masih duduk di bangku kelas 2 SMA di salah satu sekolah favorit di Jawa Timur. Cerita ini bermula ketika sekolah kami mengadakan program wajib tahunan, yang kami sebut sebagai program bakti sosial atau live-in. Kami diminta untuk tinggal di sebuah desa terpencil selama beberapa hari, agar bisa merasakan langsung kehidupan masyarakat di pedalaman. Desa itu bernama Desa Penatih. Letaknya cukup jauh masuk ke dalam area perhutanan di kaki gunung. Aku dan teman-teman satu angkatan berangkat menggunakan beberapa bus sewaan. Sejujurnya, sejak awal masuk ke wilayah desa itu, perasaanku sudah tidak enak. Jalannya sempit, di kanan kiri hanya ada kebun jati yang rimbun, dan kabut tipis yang selalu menyelimuti meskipun hari masih siang. Desa Penatih ini tidak terlalu tertinggal, hanya saja terasa sangat sunyi. Banyak rumah-rumah besar yang terlihat mewah, namun penghuninya sangat sedikit. Kebanyakan pemuda di desa ini merantau ke kota besar atau menjadi tenaga kerja di luar negeri, menyisakan para orang tua yang menjaga rumah-rumah sepi itu. Sekolah kami sudah lama bekerja sama dengan desa ini, jadi kedatangan kami disambut cukup terbuka oleh perangkat desa. Kami dibagi menjadi beberapa kelompok kecil. Satu rumah warga akan ditinggali oleh 2 orang siswa. Aku kebetulan dipasangkan dengan Sari, teman sekelasku yang pendiam namun sangat peka terhadap hal-hal yang tidak kasat mata. Saat pembagian rumah, aku melihat beberapa temanku, seperti Mutia dan Bagas, mendapatkan rumah yang sangat mewah. Kamar ber-AC, lantai keramik yang mengkilap, bahkan ada jaringan internet yang kencang. Namun, nasib berkata lain untukku dan Sari. Kami mendapatkan rumah induk semang yang terletak di ujung kampung, berbatasan langsung dengan area perkebunan tua. Rumah itu milik seorang wanita tua yang sudah menjanda. Kami memanggilnya Maksumi. Rumahnya sangat sederhana, hanya berdinding kayu jati tua yang sudah menghitam, dengan lantai tanah yang dilapisi tikar bambu di beberapa sudut. Maksumi tinggal sendirian, kedua anaknya katanya sedang merantau jauh dan jarang sekali pulang. Di depan rumah Maksumi, ada sebuah warung kopi kecil yang hanya buka di siang hari. Letak rumah ini paling depan di mulut gang desa, menghadap langsung ke jalan aspal yang menuju hutan. Kalau siang, suasana mungkin terasa ramai oleh lalu lalang kendaraan proyek. Tapi kalau malam, desa ini berubah menjadi sangat sunyi, sepi, dan mencekam. Aku tidur di sebuah kamar yang hanya dibatasi oleh sekat kayu. Ranjangnya terbuat dari kayu jati tua dengan kasur kapuk yang tipis. Lampu di rumah ini masih menggunakan bohlam kuning yang redup, menciptakan bayangan-bayangan panjang di dinding kayu saat malam tiba. Kamar mandinya berada di luar, di bagian belakang rumah yang gelap, berbatasan dengan kebun pisang yang sangat rimbun. Pertama kali kami datang,
Maksumi menyambut kami dengan sangat ramah. Beliau menyuguhkan teh hangat dan singkong rebus. Namun, ada sesuatu yang aneh dari cara beliau menatap kami. Tatapannya kosong, namun seolah sedang menilai sesuatu. Setelah berbincang sebentar, Maksumi memberikan sebuah peringatan yang aneh. "Nak, kalau bawa uang, uangnya disimpan di dalam ikat pinggangnya, atau digulung kecil lalu diikat karet," ucap Maksumi sambil menyodorkan beberapa utas karet gelang. Aku bertanya heran, "Memangnya kenapa, Mak? Apakah di sini banyak pencuri?" Maksumi hanya tersenyum tipis, sambil mengunyah sirihnya yang berwarna merah darah. "Ada, Nak, tapi mereka tidak mencuri dengan tangan manusia." Sari yang duduk di sampingku tiba-tiba mencengkeram tanganku dengan sangat kuat. Wajahnya pucat pasi. Dia seolah mengerti apa yang dimaksud oleh Maksumi. Kami pun segera berpamitan untuk masuk ke kamar, dengan alasan ingin beristirahat. Di dalam kamar, Sari terlihat sangat gelisah. "Aris, kamu mengerti kan maksud Maksumi tadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Aku hanya menggeleng. Sari mendekat ke telingaku. "Itu artinya di desa ini banyak tuyul, atau peliharaan gaib lainnya." Aku hanya mencoba menenangkan Sari. Meski dalam hati aku juga mulai merasa takut. Di kota tempatku tinggal, cerita tentang tuyul hanyalah mitos lama. Tapi di desa sesunyi ini, segala hal yang mustahil bisa saja menjadi nyata. Malam pertama di desa Penatih terasa sangat panjang. Selepas maghrib, Maksumi memanggil kami untuk makan malam bersama. Di sela-sela makan, suasana menjadi sangat dingin. Maksumi mulai bercerita tentang keadaan desa ini yang sebenarnya. Beliau mengatakan, hampir sebagian besar warga di desa ini memiliki peliharaan untuk mencari kekayaan. Ada yang memelihara tuyul, genderuwo, bahkan ada yang melakukan perjanjian dengan siluman macan. Hanya segelintir orang yang bertahan hidup dengan cara yang bersih, termasuk saya, ucap Maksumi dengan suara parau. Meskipun warga di sini rajin ke masjid, tapi banyak yang hatinya sudah gelap oleh urusan dunia. Ada yang tega mengorbankan keluarganya sendiri, demi jabatan, demi harta, demi kemewahan yang kalian lihat di rumah-rumah besar tadi. Aku dan Sari hanya terdiam. Selera makan kami langsung hilang. Maksumi melanjutkan ceritanya dengan suara yang hampir berbisik, seolah takut ada yang menguping dari balik dinding kayu. Di desa ini, ada seorang pemimpin yang sangat kuat, namanya Pak Karsa. Belum genap 40 hari yang lalu, istrinya meninggal dunia secara mendadak di depan rumah ini. Aku tersentak. Meninggal di depan rumah ini? Bagaimana ceritanya, Mak? Tanyaku penasaran. Maksumi meletakkan piringnya, tatapannya menerawang jauh keluar jendela yang gelap. Siang itu, istri Pak Karsa baru saja pulang dari acara pengajian. Dia berjalan sendirian di pinggir jalan ini. Namun, secara tiba-tiba, sebuah truk pengangkut kayu melaju kencang dan menghantamnya tepat di depan gang. Yang aneh adalah, tidak ada suara benturan, tidak ada bekas rem di aspal. Istri Pak Karsa ditemukan dalam kondisi yang sangat mengenaskan di tengah jalan, seolah-olah dia memang sengaja diserahkan untuk dihantam oleh truk itu. Warga di sini berbisik-bisik bahwa kematian itu adalah tumbal. Sebab, hanya seminggu setelah istrinya dimakamkan, Pak Karsa terpilih kembali menjadi kepala desa dengan suara bulat, meskipun banyak yang sebelumnya membencinya. Maksumi juga menceritakan, sejak kematian itu, suasana di sekitar rumahnya menjadi tidak tenang. Seringkali, saat malam sudah sangat larut, Maksumi mendengar suara ketukan di pintu. Saat dibuka, tidak ada siapa-siapa. Namun,
Suara rintihan minta tolong selalu terdengar dari arah jalan aspal. Maksumi pernah melihat bayangan seorang wanita dengan wajah yang hancur, berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, menatap ke arah rumah ini. Malam itu, setelah mendengar cerita Maksumi, aku dan Sari benar-benar tidak bisa tidur. Pukul 1 dini hari, suasana desa benar-benar sunyi. Hanya suara jangkrik dan gesekan daun jati yang terdengar. Aku masih terjaga, menatap langit-langit kamar yang kusam, hingga tiba-tiba sebuah suara muncul. Suara itu adalah rintihan kecil, seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. Suara itu terdengar tepat di depan pintu kamarku. Aku mengira itu adalah Maksumi yang sedang sakit. Aku bangkit dari tempat tidur, bermaksud untuk mengecek keadaan beliau. Namun, saat tanganku hendak menyentuh pintu, Sari menarik bajuku. "Jangan, Aris, jangan keluar," bisiknya dengan air mata yang mulai mengalir. "Itu bukan Maksumi." Aku mencoba memberanikan diri. Aku mengintip dari celah kecil di pintu kayu. Di sana, di ruang tengah yang remang-remang, aku melihat sosok wanita tua sedang berjongkok membelakangi kamar kami. Rambutnya putih panjang terurai, bajunya lusuh kehitaman. Dia terlihat sedang mengais-ngais lantai tanah dengan kukunya yang panjang. Perlahan, sosok itu memutar kepalanya ke arah kamar kami. Jantungku seolah berhenti berdetak. Wajahnya hitam legam, keriputnya sangat dalam seolah kulitnya sudah busuk. Matanya merah menyala menatap tepat ke arah celah pintu tempatku mengintip. Sosok itu menyeringai, memperlihatkan gigi-giginya yang hitam dan tajam. Dengan gerakan yang sangat cepat, tangannya menjulur ke bawah pintu, berusaha meraih kakiku. Aku langsung melompat mundur dan membanting tubuhku ke kasur. Pintu kamar digedor-gedor dari luar. "Ta, ta, ta." Suaranya sangat keras, seolah pintu itu akan jebol. Aku dan Sari berpelukan erat sambil menangis. Kami membungkus diri dengan selimut sambil terus merapalkan doa-doa yang kami hafal. Tiba-tiba, suara gedoran itu berhenti. Pintu kamar kami terbuka perlahan. Aku berteriak histeris, namun ternyata itu adalah Maksumi. Beliau membawa sebuah lampu tempel. "Ada apa, Nak? Kenapa kalian berteriak?" tanyanya dengan wajah khawatir. Aku menceritakan apa yang baru saja kami lihat. Maksumi hanya menghela napas panjang. "Maafkan, Mak. Itu tadi peliharaan salah satu warga yang lewat. Mereka mencium bau orang baru. Sudah, jangan takut. Mak akan jaga kalian di depan pintu." Malam itu, Maksumi benar-benar tidur di ruang tengah, menjaga kamar kami. Namun, rasa takut itu sudah terlanjur tertanam dalam di benakku. Desa Penatih bukan sekadar desa terpencil. Desa ini adalah tempat di mana nyawa manusia tidak lebih berharga daripada harta dan jabatan. Keesokan harinya, suasana desa terasa sedikit berbeda. Kami mengikuti kegiatan sekolah seperti biasa, yaitu kerja bakti membersihkan area balai desa dan sekitarnya. Aku berada dalam satu regu dengan teman-temanku yang lain. Ada Dinar, Faros, dan Ayu. Kami ditugaskan menyapu halaman depan kantor kepala desa. Sambil bekerja, kami saling bercerita tentang pengalaman menginap di rumah masing-masing. Ternyata, bukan hanya aku dan Sari yang mengalami kejadian aneh. Dinar bercerita, semalam saat dia sedang tidur, dia merasa ada yang mengelus-elus kepalanya. Saat dia membuka mata, tidak ada siapa-siapa di kamar itu, tapi bau melati yang sangat menyengat memenuhi ruangan selama berjam-jam. Faros pun menambahkan cerita yang tidak kalah seram. Dia menginap di rumah Pak Dahlan, salah satu orang terpandang di desa ini. Saat malam hari, dia mendengar suara wanita tertawa melengking dari arah atap rumah. Teman sekamarnya, Rizka,
Bahkan sempat jatuh pingsan karena melihat sosok bayangan hitam besar sedang berdiri di pojok kamar mandi. Saat kami sedang asyik berbincang, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh yang sangat keras dari atas atap balai desa. Brak! Kami semua tersentak. Sebuah kelapa tua yang sudah kering jatuh tepat di depan kami. Anehnya, di sekitar balai desa itu sama sekali tidak ada pohon kelapa. Dari mana asal kelapa itu? Kami semua hanya terdiam, saling pandang dengan tatapan ketakutan. Tak lama kemudian, Pak Karsa, sang kepala desa keluar dari kantornya. Beliau menatap kami dengan pandangan yang sangat tidak nyaman. Tatapannya dingin tajam, dan seolah ada kebencian yang tersimpan di sana. "Sudah selesai bersih-bersihnya?" tanyanya singkat. Kami hanya mengangguk dan segera meninggalkan tempat itu. Pukul 5 sore, sebuah pengumuman mengejutkan terdengar dari pengeras suara masjid desa. "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah berpulang ke rahmatullah, Bapak Parman, binti Bapak Jaka." Aku terdiam sejenak. Pak Parman adalah tukang kebun di balai desa yang tadi siang masih kulihat sedang mencabut rumput bersama kami. Beliau terlihat sangat sehat, bahkan sempat bercanda dengan Faros. Bagaimana bisa beliau meninggal secepat itu? Kabar burung segera menyebar. Pak Parman meninggal mendadak saat sedang duduk di teras rumahnya. Wajahnya membiru, dan badannya tercium aroma busuk yang sangat menyengat, seperti mayat yang sudah meninggal selama berminggu-minggu. Padahal beliau baru saja menghembuskan napas terakhir. Malam itu, rasa takutku mencapai puncaknya. Sari tetap diam di dalam kamar. Dia tidak mau keluar sama sekali. Maksumi pamit untuk melayat ke rumah Pak Parman. "Nak, Mak pergi sebentar ya. Kalian kalau mau makan sudah ada di meja. Tutup pintu rapat-rapat," pesan beliau. Sari tiba-tiba berkata padaku, "Aris, aku mau pindah ke rumah temanku saja malam ini. Aku tidak kuat di sini." Aku tidak bisa melarang Sari. Akhirnya dia dijemput oleh teman-teman lainnya untuk menginap di rumah yang lebih ramai. Sekarang, aku sendirian di rumah Maksumi. Untuk mengusir sunyi, aku menyalakan televisi di ruang tengah. Suara televisi itu sedikit menenangkan hatiku, meski pikiranku terus melayang pada cerita-cerita seram tentang desa ini. Tiba-tiba, pintu depan diketuk. Tok, tok, tok. Aku ragu untuk membukanya. Namun, suara di balik pintu itu terdengar sangat familiar. "Assalamualaikum. Mas Aris, ini saya, Pak Karsa." Aku terkejut. Untuk apa kepala desa datang ke sini malam-malam? Aku berjalan menuju pintu dan membukanya perlahan. Namun, betapa kagetnya aku. Tidak ada siapa-siapa di luar. Hanya ada jalanan aspal yang gelap dan lampu jalan yang berkedip-kedip. Aku segera menutup pintu dan menguncinya rapat-rapat. Jantungku berdebar sangat kencang. Aku kembali duduk di depan televisi, mencoba mengalihkan perhatianku ke layar kaca. Beberapa menit kemudian, aku mendengar suara langkah kaki dari arah dapur. Langkahnya lambat, terdengar seperti kaki yang diseret di atas lantai tanah. Aku menoleh ke belakang, dan melihat sesosok bayangan masuk ke dalam kamar Maksumi. Aku mengira itu Maksumi yang sudah pulang lewat pintu belakang. "Mak? Mak sudah pulang?" panggilku. Tidak ada jawaban. Yang terdengar justru adalah suara tangisan yang sangat menyayat hati dari dalam kamar Maksumi. Suaranya terdengar penuh kesedihan, penuh penderitaan. Aku merasa iba, mungkin Maksumi sedang bersedih atas kematian tetangganya. Aku berjalan mendekati pintu kamarnya yang tertutup rapat. Mak tidak apa-apa?" tanyaku lembut. Tangisan itu tiba-tiba berhenti. Digantikan oleh suara tawa yang sangat melengking, tawa yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Hihihihi. Pintu kamar Maksumi terbuka dengan sendirinya. Dari kegelapan kamar itu, muncul sosok nenek tua yang kulihat semalam. Dia berdiri tegak, menatapku dengan mata merahnya yang menyala. Saat itu juga, ponselku bergetar. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor Maksumi. "Nak Aris, Mak malam ini menginap di rumah Pak Parman ya. Tolong jaga rumah. Jangan buka pintu untuk siapapun." Aku lemas seketika. Jika Maksumi tidak ada di rumah, lalu siapa sosok yang ada di hadapanku ini?
Sosok itu mulai berjalan mendekat, tangannya yang panjang dengan kuku-kuku hitam menjulur ke arah leherku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku seolah tertahan di tenggorokan. Aku hanya bisa mundur hingga punggungku membentur dinding, sementara sosok itu terus tertawa kegirangan, siap untuk menerkamku. Aku jatuh terduduk di lantai, tubuhku kaku tak bisa digerakkan. Sosok nenek itu semakin dekat, aroma busuk mayat kini memenuhi hidungku. Tepat saat tangannya hendak menyentuh kulitku, pintu depan terbuka dengan hantaman keras. Seorang pria setengah baya masuk dengan membawa sebilah kayu yang sudah dibungkus kain putih. Beliau adalah Pak Syamsul, guru agama sekolah kami yang juga dikenal memiliki kemampuan spiritual. "Berhenti!" teriak Pak Syamsul dengan suara yang menggelegar. Beliau segera merapalkan ayat-ayat suci, dan seketika sosok nenek itu terpental ke sudut ruangan. Sosok itu mengerang kesakitan, wajahnya berubah-ubah dari wajah nenek tua, menjadi wajah wanita muda yang hancur. Lalu menjadi sosok makhluk berbulu hitam besar dengan taring yang panjang. Tak lama kemudian, Maksumi datang bersama Pak Karsa dan beberapa warga desa lainnya. Aku melihat Sari juga ada di sana bersama teman-temanku yang lain. Wajahnya penuh dengan luka goresan. "Aris!" teriak Sari sambil berlari memelukku. Ternyata, di rumah tempat Sari menginap pun terjadi serangan gaib yang sama. Pak Syamsul terus melakukan pembersihan di dalam rumah Maksumi. Makhluk itu terus memberontak, menghancurkan beberapa perabotan kayu di ruang tengah. Setelah beberapa saat yang menegangkan, makhluk itu akhirnya menghilang menjadi asap hitam yang terbawa angin keluar melalui jendela. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara napas kami yang terengah-engah. Maksumi terduduk lemas di tikar sambil menangis sesenggukan. Pak Karsa menatapnya dengan penuh kemarahan. "Sudah saya bilang, jangan pernah membawa orang asing ke desa ini jika Anda tidak bisa menjaga peliharaan Anda sendiri," bentak Pak Karsa. Aku terbelalak. Apa maksudnya? Jadi, makhluk itu adalah peliharaan Maksumi? Sari yang masih menangis tiba-tiba bicara dengan suara keras. "Tidak. Maksumi tidak bersalah. Pak Karsalah yang mengirim makhluk itu ke setiap rumah siswa untuk mencari tumbal baru bagi jabatannya. Aku tahu semuanya. Saya melihat foto kami semua di dalam kotak hitam di bawah meja kerja Bapak." Suasana menjadi sangat tegang. Warga desa saling berbisik. Pak Karsa terlihat sangat panik. "Jangan bicara sembarangan kamu anak kecil," teriaknya. Namun, Pak Syamsul mendekati Pak Karsa. "Pak, kebenaran tidak bisa ditutup-tutupi dengan amarah. Aura hitam di tubuh Anda sudah sangat pekat. Anda telah mengorbankan istri Anda, Pak Parman, dan sekarang anak-anak ini." Pak Karsa tertawa jahat, tawa yang sama dengan yang kudengar di dalam kamar Maksumi tadi. "Kalian tidak tahu apa-apa. Desa ini butuh kemakmuran, dan kemakmuran itu butuh pengorbanan. Jika saya tidak melakukannya, desa ini akan mati," teriaknya kalap. Beliau tiba-tiba menyerang Pak Syamsul, namun warga desa segera menahannya. Maksumi akhirnya membuka suara di tengah tangisnya. "Maafkan saya, Nak Aris, Nak Sari, kedua anak saya sebenarnya tidak merantau. Mereka sudah dijadikan tumbal oleh suaminya sendiri, yang dulu juga seorang kepala desa. Saya tinggal di sini untuk menjaga agar tidak ada lagi nyawa yang hilang. Tapi saya terlalu lemah melawan kekuatan Pak Karsa." Malam itu, Pak Karsa dibawa oleh warga menuju balai desa untuk dimintai pertanggungjawaban secara adat dan hukum. Aku dan Sari segera dibawa kembali ke posko utama sekolah yang dijaga ketat oleh para guru. Keesokan harinya, program live-in kami dibatalkan secara mendadak. Kami semua diminta segera berkemas dan pulang ke kota. Saat bus mulai bergerak meninggalkan desa Penatih, aku menoleh ke arah jendela. Aku melihat Maksumi berdiri di pinggir jalan, melambaikan tangannya dengan tatapan yang sangat sedih. Di sampingnya, di bawah pohon jati yang rimbun, aku melihat bayangan istri Pak Karsa, bayangan Pak Parman, dan beberapa bayangan lainnya yang tidak kukenal. Mereka semua melambai, seolah berterima kasih karena rahasia kelam desa itu akhirnya terungkap. Hingga saat ini, luka di kaki Sari masih meninggalkan bekas keloid yang tidak bisa hilang.
Setiap kali hujan turun dan malam menjadi sangat sunyi, aku seringkali masih mendengar tawa melengking itu di kejauhan. Cerita ini aku bagikan agar kita semua selalu waspada, bahwa di balik keramahan sebuah tempat, mungkin saja ada harga mahal yang harus dibayar dengan nyawa. Demikianlah kisah penutup untuk malam ini, di channel Dengarkan Malam. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu memohon perlindungan kepada Sang Pencipta, dimanapun kita berada. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Dengarkan Malam agar kami bisa terus menemani malam-malam kalian. Saya pamit undur diri, selamat malam, dan semoga kalian bisa tidur nyenyak. Sampai jumpa di kisah horor selanjutnya. Hanya didengarkan malam.